Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Ilmi Sastra Gibran, mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Pendidikan Sosiologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang teori feminisme. Adapun tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Teori Sosiologi 2. Teori feminisme dapat dikatakan sebagai salah satu cabang teori sosial. Teori ini menggunakan perspektif feminisme untuk melihat dan menjelaskan fenomena sosial. Seringkali terjadi kesalahpahaman dalam teori ini, seperti misalnya melihat feminisme sebagai teori tentang perempuan. Asumsi dasar yang perlu diketahui untuk memahami teori ini adalah bahwa dalam sejarahnya, pengetahuan sosial dan teori-teori ilmu sosial dirumuskan dengan dominasi dari perspektif laki-laki, sehingga dunia sosial yang terbentuk memposisikan perempuan secara marginal. Kenyataan historis ini menciptakan jurang ketimpangan antara perempuan dan laki-laki, di mana yang satu didominasi dan yang lain mendominasi. Teori feminisme tak hanya menawarkan pengetahuan sejarah yang timpang tersebut, namun juga mempromosikan kesetaraan nilai dengan cara mengangkat perspektif perempuan dari posisinya yang minor. Dengan demikian, dapat pula dikatakan bahwa feminisme memperjuangkan nilai-nilai tentang keadilan sosial, kesetaraan, atau kesamaan martabat antara laki-laki dan perempuan. Pada awal perkembangannya, teori ini didukung oleh kebanyakan kaum perempuan. Kini keterlibatan kaum laki-laki yang ikut mengusung feminisme sudah menjadi hal yang lumrah. Feminisme sebenarnya merupakan sebuah gerakan sosial yang syarat ideologi. Feminisme memiliki akar kata feme atau female dan isme yang menyiratkan sebuah ideologi. Sejarah munculnya teori ini sangatlah panjang dan tidak mudah diuraikan dalam video yang singkat ini. Perkembangan teori ini juga syarat intrik, perdebatan, dan kritik yang berbau ideologis. Dinamika perkembangan teori feminisme tampak pada munculnya klasifikasi teoritis untuk membagi feminisme ke dalam beberapa gelombang. Secara historis, teori ini muncul di Eropa Barat. Awal perkembangannya barangkali tidak seperti apa yang diperjuangkan. Namun demikian, prinsip kebebasan menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Sebagai contoh, salah satu versi sejarah feminisme mengatakan bahwa awal mulanya sekelompok perempuan kelas menengah di Barat memandang adanya diskriminasi serta pembagian kerja yang tidak adil. Pertanyaan yang muncul meliputi mengapa perempuan harus berada di rumah, sedangkan laki-laki berada di ruang publik. Apa yang menjustifikasi pembagian tugas semacam ini? Sekelompok perempuan kelas menengah yang radikal mulai menganggap rumah sebagai penjara. Dalam perspektif feminisme, penjelasan biologis seperti perbedaan anatomi tubuh tidak dapat dijadikan justifikasi perbedaan peran sosial, apalagi dijadikan alasan untuk membenarkan terjadinya diskriminasi dan ketimpangan yang berbasis jenis kelamin dan gender. Oleh karenanya, ilmu sosial harus berkontribusi aktif dalam membongkar kesesatan berpikir yang banyak dipraktikkan dalam masyarakat kita. Salah satu musuh utama feminisme pada awal perkembangannya adalah sistem patriarki. Sistem patriarki dianggap sebagai wujud konkret jelmaan dari kesesatan berpikir tersebut. Dalam sistem patriarki, perempuan tidak memiliki kekuatan dan nilai sebagai seorang manusia. Setidaknya tidak setara jika dibanding laki-laki. Diskriminasi dan opresi yang dilakukan oleh sistem patriarki menempatkan perempuan pada posisi yang didominasi dan tertindas.
untuk memahami seperti apa penindasan patriarki tersebut, kita bisa bayangkan sebuah kondisi di mana perempuan dianggap sebagai pelacur atau partner. Kita bisa pula melihat bahwa perempuan sebagai seks dan gender menjadi alasan bahwa seseorang dianggap lemah dan tak berdaya. Teori feminisme berupaya untuk membuang sejauh mungkin penjelasan tentang realitas sosial dari perspektif laki-laki dan mendapatkan perspektif perempuan yang semula subordinat. Pada perkembangan selanjutnya, teori feminisme tidak hanya melawan penindasan yang dilakukan oleh patriarki, namun juga struktur lain seperti kapitalisme. Sistem kapitalisme dianggap telah memperkuat dominasi laki-laki dan mengeksploitasi perempuan. Sebagai contoh, dalam masyarakat kapitalis, perempuan direduksi menjadi tubuh dan diposisikan sebagai objek alih-alih subjek seksual. Kapitalisme menjual tubuh perempuan atas nama profit. Kita bisa lihat bagaimana iklan-iklan di media menggunakan tubuh perempuan untuk menarik pelanggan. Sampai saat ini, perjuangan kaum feminisme belum sampai pada apa yang dicita-citakannya. Patriarki bukan hanya masih eksis, namun kapitalisme yang eksploitatif juga makin superior. Teori feminisme terus berkembang dan mempromosikan bagaimana perspektif perempuan digunakan dalam melihat dan menganalisis fenomena sosial. Baik, itulah tadi pembahasan singkat mengenai teori feminisme. Jika ada salah kata dan pengertian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.